luar biasa di hadapan kita semua. Bisa lebih fokus untuk berproses di KMHDI. Saya sibuk mikirin hidup. Kalau kata lagu, sibuk mikirin hidup. Mulai mungkin dari panitia perlengkapan, panitia acara, mungkin bisa juga jadi ketua panitia. Oke, Om Swastiastu. Salam kader dimanapun kader KMHDI berada. Pagi ini ada bintang tamu yang sangat luar biasa di hadapan kita semua. Ada Kak Mangadi dan juga ada Angga. Say hi dulu dong di kamera. Halo. Halo. Om Swastiastu nih Kak. Swastiastu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Setengkara baik. Baik ya. Baik. Oke. Teman-teman yang ada di rumah, ini adalah Kak Mangadi selaku Ketua PC KMHDI Kendari, dan ini juga ada Angga selaku Ketua Bidang Kaderisasi PC KMHDI Kendari. Oke, sebelum kita cerita-cerita lebih lanjut ya, mungkin ada baiknya kita bahas sedikit cerita tentang gimana kalian dulu kuliahnya sebelum kalian ber-KMHDI gitu ya. Kalau untuk sekarang kesibukannya apa? Kalau dari Kak Mangadi? Oke, baik, terima kasih Wi. Kalau untuk saya sendiri sekarang kebetulan udah selesai untuk di perkuliahan, setengah udah wisuda, dan jadi untuk pada saat ini bisa lebih fokus untuk berproses di KMHDI, khususnya di PC KMHDI Kendari. Jadi lebih fokus ke PC KMHDI Kendari ya Kak, karena Ya, udah betul. selesai juga. Jadi mungkin kalau Angga gimana? Masih kuliah kayaknya ini ya? Ya, kalau saya sih masih kuliah dan sekarang kalau untuk kesibukan sebenarnya sibuk mikirin hidup. Kalau kata Lebih lagu, sibuk sibuk mikirin hidup, yang penuh tanda tanya. Iya, Karena kan iya. posisi masih kuliah, kita belum tahu nih ke depan mau gimana. Betul. Jadi sekarang jadi sibuknya itu sibuk kuliah juga, sibuk di organisasi karena kita mahasiswa kan tentu perlu juga di sisi lain perlu organisasi juga. Jadi sambil kuliah, sambil ber-KMHDI, jadi gitu ya? Iya, jadi kalau dulu cerita awalnya masuk KMHDI itu gimana? Dari Kak Mangadi deh. Kalau dari saya sendiri kebetulan pertama kali bergabung di KMHDI itu tahun 2018, dan Astungkare sampai sekarang masih konsisten, dan Astungkare juga dipercaya sama teman-teman kader PC KMHDI Kendari, dipercaya sebagai ketua, dan kebetulan juga di bulan 2 nanti PC Kendari akan melaksanakan sabe, dan Astungkare akan ada pergantian kepengurusan, dan juga saya sendiri akan digantikan. Jadi untuk teman-teman PC Kendari khususnya, persiapkan diri kalian karena di bulan 2 nanti teman-teman akan bertarung menempati posisi ketua PC Kendari. Jadi gitu. Kalau untuk 2 periode enggak ya? Ya, Astungkare kalau bisa teman-teman yang lain lah, biar Oh, kaderisasi iya. tetap jalan. Iya. Kalau Angga sendiri gimana? Pengalaman dulu awal masuk KMHDI, awalnya mau masuk nih, saya kayaknya harus masuk KMHDI ini, atau penasaran kah, atau ada yang ingin dicari di KMHDI? Oke, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya kebetulan saya kan di sini dibilang merantau iya juga karena kan kampung saya cukup jauh dari sini, daerah Kolaka. Jadi perjalanan ya lumayan lah dari 5 jam. Nah, berangkat dari kampung menuju Kendari dengan tujuan utama kuliah, terus mulai kenal nih tentang KMHDI. Nah, muncul nih rasa-rasa wah kayaknya saya perlu nih cari teman lebih, cari relasi lebih. Nah, mulai masuk di KMHDI itu di tahun 2020. Nah, di situ ikut ke MPAB, mulai kenal banyak teman. Nah, disitulah timbul rasa nyaman, timbul ingin lebih tahu lebih dalam tentang KMHDI. Itu sih ceritanya. Oh, jadi itu ya cerita dari Angga. Angga ini dari Kolaka, guys. Kalau untuk teman-teman di rumah kalau ingin tahu, Angga dari Kolaka. Kalau Kak Mangadi dari mana nih, Kak? Dari Konsel, Kak Mangadi dari Konsel, dari mana? Moila. Dari Moila Kak Mangadi. Oke, terus kalau kan udah masuk di KMHDI ini, nyaman nggak sih kalau udah di KMHDI itu? Kalau persoalan nyaman ya, sebenarnya kita tergantung di mana kita menempatkan posisi diri sendiri. Kalau yang ingin dicari teman, yang ingin dicari pasangan, kalau memang sudah didapat apa yang kita cari, otomatis nyaman. Karena kalau dari saya sendiri, kebetulan awal mula juga masuk KMHDI, yang pertama memang mencari relasi, khususnya teman. Karena itu sudah didapat, secara tidak langsung kenyamanan itu pasti akan timbul. Tadi juga disinggung soal pasangan, dapat nggak sih pasangan di KMHDI atau di luar KMHDI pasangannya?
Astungkare yang namanya orang Bali, yang namanya kita juga minoritas ya kawan-kawan. Kalau bisa cari yang sesama Hindu lah. Jadi biar KB Bali 4 anak itu cukup. Iya, oke. Terus kalau Angga gimana? Kalau udah di KMHD ini kan udah jadi kader dari sejak tahun 2020 toh? Nah, jadi kita nyaman nggak sih kalau udah di KMHDI itu? Kalau saya pribadi dari awal berkader di KMHDI, rasa nyaman itu sudah langsung timbul. Kalau saya pribadi, karena kenapa? Karena tujuan utama saya dari awal masuk ke KMHDI itu pertama adalah teman. Yang kedua, setelah pertemanan saya dapat, betul yang dibilang tadi Mang Adi, ketika apa yang kita cari itu sudah kita dapat, tentu kenyamanan ada. Nah, setelah kenyamanan itu saya ada, terus saya mulai berkader lagi lebih dalam di KMHDI, muncullah keinginan untuk memperluas relasi, bukan hanya sekedar dari pertemanan biasa, tapi bagaimana kemudian kita membangun relasi kepada orang-orang yang lebih besar, orang-orang tinggi yang notabene orang-orang yang sudah mencapai kesuksesan gitu. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan saya sampai saat ini nyaman dan ingin terus belajar untuk mendapatkan hal itu. Jadi tadi lebih banyak ke relasi ya karena awalnya ingin cari teman. Terus sekarang gimana? Dari Kak Mang Adi dan juga Angga, Kak Mang Adi dulu deh. Teman gimana sekarang setelah KMHDI? Banyakkah atau gimana relasi? Kalau persoalan teman ya, kalau dari saya sendiri dari 2018 sampai sekarang di 2022 itu sudah kurang lebih hampir 5 tahun. Mungkin kalau untuk teman saya lebih banyak punya teman di rantauan sih sekarang daripada ketimbang di kampung. Tapi walaupun kita punya teman baru, jangan lupa yang namanya teman lama, karena yang namanya pengalaman ataupun masa lalu, masa lampau itu akan menjadi inspirasi kita walaupun di mana kita berada. Gitu. Kalau Angga sendiri gimana? Temennya sekarang udah sesuaikah dengan yang dicari? Karena kan tadi katanya nih Angga nih katanya cari yang namanya relasi awal masuk KMHDI. Kalau sekarang gimana? Astungkare, kalau sekarang kalau bicara soal pertemanan, wah luar biasa banyak lah ketemu teman-teman yang baik. Kita pergi nih jalan-jalan ke kampungnya, mau di konsel ada Mang Adi, itu kan bentuk relasi pertemanan juga. Terus kita mau ke Kultim, di sana ada teman juga, ada Madeko, ada Gede, teman juga di sana. Jadi mau kemana-mana pun kita pergi ada teman, itu salah satu bentuk relasi juga menurut saya. Itu sih. Ya, itu jadi dengan awalnya nih yang ingin cari relasi, mungkin sekarang udah dapat pasangan mungkin ya, gimana nih? Astungkare ya. Oke, jadi itu poin terakhir lah, bonus ya artinya ya. Oke, kalau untuk sekarang di KMHDI jadi pengurus atau gimana? Kalau Kak Mang Adi kan udah jelas jadi ketua PC ya, dan kalau Angga selama jadi pengurus ini gimana rasanya? Pernah menyangka kah mau jadi pengurus atau enggak? Kalau dari saya pribadi sih nggak nyangka sebenarnya dari awal, nggak nyangka untuk jadi pengurus. Hanya memang dari awal punya keinginan untuk coba deh jadi pengurus. Nah, Astungkare di bawah kepemimpinannya Mang Adi, saya dipercaya untuk menjabat jadi ketua bidang kaderisasi. Nah, di situ awal proses saya lah, dan Astungkare ke depan bisa berproses lebih baik. Ya, semoga bisa menggantikan Mang Adi lah. Gimana nih Kak Mang Adi, katanya mau digantikan sama Angga nih? Ya, siapapun itu kalau memang dia sudah punya niatan bagus, punya pengalaman yang luar biasa juga, oke lah. Kita tidak memandang siapa dia, tapi bagaimana dia mau belajar. Nah, tadi kan katanya Angga nih Kak, dia katanya mau gantikan kakak nih jadi ketua PC. Nanti kan sabar Kak ya, seperti yang Kakak bilang tadi. Gimana nih pandangannya Kakak? Katanya dia mau gantikan kakak, gimana? Pendapatnya Kakak gimana? Persoalan mau digantikan siapapun itu, kita tidak bisa melihat orangnya. Yang penting dia mau dan siap berkontestasi, gaskan. Oke, berarti langsung gas aja berarti ya? Udah direstui mereka ya? Siap. Berarti udah direstui nih ya. Itu minum dulu nih Kak. Kopinya minum dulu. Gimana? Kopinya enak? Mantap lah. Atau ada rasa pahit-pahitnya? Pahit sih kayak kehidupan. Iya, pahit kayak kehidupan ya. Oke, karena kan Kakak Kak Mang Adi juga dan Angga, karena Kakak kan juga sebelum
wisuda kayak sempat mengalami yang namanya masa-masa kuliah. Kan kakak masa-masa kuliahnya kakak pas juga kakak berkader di KMHDI. Ya. Dulu gimana cara ngatur waktunya tuh? Oke, jadi persoalan untuk mengatur waktu itu kembali lagi ke diri masing-masing, tergantung yang mana kita prioritaskan. Tapi kembali lagi yang namanya mahasiswa, yang namanya tujuan kita merantau, apalagi kita dari kampung, tetap prioritaskan yang namanya kuliah. Jadi persoalan untuk mengatur waktu, apapun itu selagi bisa ditinggalkan, tinggalkan. Tapi kalau memang hal urgent, tetap utamakan kuliah. Makanya kampus yang utama KMHD nomor 1. Jadi persoalan itu silahkan atur baik-baik waktu, karena yang namanya di organisasi banyak hal ataupun banyak teman. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan itu bisa diwakilkan, apalagi kalau dari kakak sendiri kan kebetulan ketua. Jadi punya yang namanya bawahan ataupun sekretaris, bendara, dan juga jajaran bidang-bidang ya. Jadi kalau persoalan mungkin kakak tidak bisa hadir, itu masih bisa diwakili. Tapi kalau kampus, yang mewakili siapa? Iya. Iya, jadi tetap utamakan yang namanya kampus. Berarti kampus dulu yang utama, baru KMHDI. Ya, betul. Ya. Kalau Angga sendiri gimana? Sekarang kan lagi kuliah-kuliahnya, apalagi sekarang udah mau masuk minggu final. Habis juga ada kegiatan. Dulu sebelum-sebelumnya itu gimana cara ngatur-ngatur waktunya? Sebelum-sebelumnya kan selama kuliah sih cara ngatur waktunya saya betul ya yang bilang Mang Adi tadi tentang kuliah yang utama, terus organisasi nomor 1. Artinya tujuan kita datang ke Kendari ini kan tujuan utamanya adalah kuliah. Nah, kenapa kemudian kita bilang kayak organisasi nomor 1 atau KMHDI nomor 1? Artinya di Kendari ini banyak organisasi-organisasi lain. Iya. Tentu kita sebagai mahasiswa Indo, jadikanlah KMHDI ini sebagai organisasi satu-satunya. Itu maksudnya. Untuk ngatur waktunya sendiri, kalau saya sendiri sih lebih kepada bagaimana kemudian kita memaksimalkan waktu-waktu luangnya kita. Ketika kita punya waktu luang atau sela waktu di antara perkuliahan, mari bergabung di kegiatan-kegiatan KMHDI. Maksimalkan setiap waktu-waktunya. Gitu. Jangan sampai kemudian ketika waktu-waktu luang itu kamu sia-siakan, terus ngerasa nggak pernah datang nih di KMHDI, terus kedepannya malah berpikir jangan bisa datang. Nah, pola pikir itu yang kemudian kita harus rubah. Artinya manfaatkan setiap waktunya, sama-sama kita berkegiatan di KMHDI, ngumpul-ngumpul, geradak-geruduk lah bahasa gaulnya. Gitu sih kalau saya selama ini. Terus tadi nggak sempet, memang sih kayak cerita-cerita dari Angga yang tadi aja, kayak setelah kita misalkan nih kuliah, habis itu kita nggak sempet nih datang di kegiatan gitu Kak ya, terus kayaknya rasa-rasa pasti malu deh, saya malu datang di KMHDI atau di kegiatan. Itu sebenarnya itu hal yang sudah biasa kah di kadar KMHDI atau memang baru-baru atau bagaimana Kak kalau dari Kak Mangadi? Kalau dari pengalaman kakak pribadi ya, Iya, Kak. persoalan biasa kita entah prioritaskan kampus, otomatis jadi kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan KMHDI, kita kan kurang aktif nih. Iya. Jadi kalau memang kita punya waktu luang, baru kita ingin gabung, yang namanya rasa malu atau rasa enak-enakan itu pasti ada. Iya, pasti. Yang namanya manusiawi kan, Iya. dimanapun itu rasa enak-enakan itu pasti ada. Jadi persoalan itu memang betul, memang dari tahun ke tahun sih sebenarnya. Jadi untuk masalah itu kakak pribadi juga pernah ngalamin. Saking sibuknya ngurus kampus, ngurus laporan, ketika udah ada waktu luang, kita berpikir, saya nggak pernah gabung di KMHDI. Kegiatan-kegiatan juga saya jarang aktif. Kira-kira gabung nggak lagi ya. Jadi karena hal tersebut ada di pemikiran, dan kebetulan juga ada beberapa senior, ngapain malu kalau semua punya pola pikir seperti kamu, siapa yang mau jalankan KMHDI? Jadi ubah mindset kita, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya. Terus kalau untuk sekarang nih, karena udah lama juga kan ya, kakak ber-KMHDI udah, kalau Kak Mangadi dari tahun 2018, Angga dari tahun 2020. Kalau sampai sekarang pernah ngerasa kayak capek nggak sih di KMHDI? Kalau kakak gimana, Kak Mangadi? Kalau persoalan capek ya,
jangankan kita berkegiatan atau berorganisasi, tidur aja capek. Iya, iya juga sih, tidur Jadi, juga capek. yang namanya organisasi kita ini organisasi non profit, jadi kita lebih dingayah lah. Iya. Yang namanya rasa capek itu pasti ada, tapi kembali lagi ke diri pribadi. Ngapain sih harus berorganisasi? Ngapain sih kita harus ikut kegiatan ke sana ke sini? Digaji juga enggak. Nah, tapi kembali lagi, tujuan kita itu apa? Kalau memang mau banyak teman, tambah relasi, yang terpenting sih pengalaman. Iya sih. Karena masa muda itu tidak bisa datang 2 kali. Jadi manfaatkan masa muda kita untuk menggali yang namanya relasi ataupun perbanyak skill yang kita nggak dapat di kampus, tapi kita dapat di KMHDI. Itu manfaatkan. Karena kalau kita sudah memasuki jenjang gerahasta ataupun menikah, kesempatan gerada geruduk ataupun kita jalan-jalan sesama teman itu udah nggak ada lagi. Jadi gitu. Kalau nggak sering gimana? Pernah ngerasa, ya kayaknya udah cukup deh kayaknya ngerasa capek udah di KMHDI. Pernah ngerasa gitu Kak? Itu namanya manusiawi, pasti pernah lah ngerasa capek, apalagi waktu-waktu jadi ketua panitia nih kan sebelumnya pernah jadi ketua panitia, ngerasa aduh ngapain sih kita ngeluarin banyak waktu kegiatan kayak gini, Lebih baik rebahan ya di rumah. rebahan gitu. Hanya kembali lagi seperti apa yang saya bilang tadi dari awal, yang namanya kita ikut organisasi ini, khusus KMHDI kan organisasi non profit yang notabene itu yang bilang Mang Adi tadi bahwa organisasi ini adalah organisasi ngayah. Kembali lagi apa yang kita cari di KMHDI. Jadi yang namanya organisasi ngayah tentu yang utama adalah ikhlas. Bagaimana kemudian kita bekerja, bagaimana kemudian kita berproses secara ikhlas, otomatis rasa capek itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Karena kenapa? Timbul rasa ikhlas dari dalam hatinya kita. Kalau itu ya berarti kita tumbuhkan dulu ya rasa ikhlasnya. Berarti rasa capeknya itu kita kayak kesampingkan gitu ya. Oke. Kalau untuk kedepannya nih harapan untuk KMHDI itu apa? Kalau dari Kak Mengadi? Ya, kalau untuk harapan sih kalau dari saya pribadi ya, namanya organisasi, tentunya kalau dari saya sendiri harapan untuk KMHDI PC Kendari khususnya Iya, PC Kendari. Karena dalam waktu dekat juga kita akan laksanakan SABE, yang namanya kaderisasi itu harus selalu berjalan. Karena organisasi tanpa kaderisasi itu akan mati. Nah, jadi kita Hindu, khususnya mahasiswa Hindu, kita punya yang namanya organisasi Hindu yaitu KMHDI. Jadi manfaatkan momen kita berproses, jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Ya sering kerja gitu Kak. Karena kalau itu terjadi, nanti pada saat teman-teman udah wisuda, itu yang di bawah hanya kertas. Kalaupun teman-teman punya soft skill, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi kalau tidak, Iya. Apa? tapi kalau kita tidak punya soft skill, kita mau bawa kemana kertas 1 lembar ini? Jadi manfaatkan waktu belajar, manfaatkan masa muda. KMHDI tidak akan memberikan kamu apa-apa kecuali kamu yang mencari sendiri. 10% teman-teman berproses, 10% juga yang akan kita dapat. Tapi ketika 100% kita belajar, 100% kita berproses, maka 100% pula yang kita dapat. Jadi untuk rumah juang kita yang namanya KMHDI, untuk khususnya kader-kader PC Kendari ataupun kader-kader se-Indonesia, manfaatkan waktu kita belajar, manfaatkan waktu kita untuk berproses, tapi tetap tanggung jawab kita yang utama yaitu kuliah. Berarti kuliah tetap nomor 1 Iya. atau yang paling utama. itu, Kuliah Kak, yang ya? paling utama. Kalau Angga sendiri harapannya untuk KMHDI apa harapannya? Mungkin yang pertama dulu sih harapannya untuk generasi muda ke Oh depan iya sih. boleh, untuk generasi muda Ya, kita ya. Iya, generasi muda. Jadi harapannya untuk mahasiswa nih yang nantinya akan siswa dulu ya, siswa siswa dari dulu. SMA yang mau masuk di kemahasiswaan, harapannya ke depan sama-sama kita bergabung di KMHDI, terus sama-sama kita berproses, sama-sama kita majukan SDM umat kita. Gitu. Artinya sama-sama kita belajar di KMHDI. Itu untuk harapannya untuk mahasiswa. Terus untuk harapannya KMHDI ke depan. KMHDI. Itu yang pertama, makin jaya pasti. Artinya makin jaya KMHDI bisa menjalin hubungan kelembagaan antara lembaga-lembaga lainnya,
baik itu di lembaga-lembaga Hindu, lembaga non-Hindu, pemerintahan, agar kenapa kita kemudian bisa bekerja sama dan membawa program-program umat ke depan, misalkan dari pembangunan kita bisa masuk, dari pemberdayaan umat kita bisa masuk ke pemerintahan. Itu sih ke depan harapannya untuk KMHDI. Jadi sangat luar biasa sekali harapan untuk KMHDI dan juga untuk generasi muda kita ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan nih Kak, dulu Kakak kan kuliah, setelah Kakak punya harapan untuk di KMHDI, pas Kakak kuliah itu punya cerita menarik nggak sih pas kuliah? Selagi pas berorganisasi, ada juga Kakak punya cerita yang menarik di kuliah. Oke. Jadi kalau persoalan cerita menarik entah keterkaitan organisasi dan juga kuliah itu pasti ada. Yang pertama mungkin kalau saya sendiri dulu yang namanya berbicara depan umum itu sangat grogi. Tapi semenjak ikut KMHDI, ikut beberapa kegiatan-kegiatan, mulai mungkin dari panitia perlengkapan, panitia acara, mungkin bisa juga jadi ketua panitia, dan Astungkare sekarang sudah bisa jadi ketua PC. Itu banyak sekali kakak menggali ilmu di KMHDI, karena kalau untuk kita implementasikan di perkuliahan itu sangat banyak. Contoh membuat surat, membuat logo ataupun sertifikat, membuat LPG ataupun proposal, dan yang paling terpenting itu kita bisa melatih model kita berbicara depan umum. Karena apa? Itu akan kita lewati di jenjang perkuliahan, yang dimana pada saat kita ujian proposal, hasil ataupun skripsi, kita itu akan berbicara depan umum. Jadi kalau kita tidak melatih dari sekarang, kita tidak menyiapkan diri dari sekarang, kapan lagi? Kan sangat tidak enak rasanya ketika kita udah sampai di puncak perkuliahan, entah ujian, hasil, skripsi, kita gugup, kita grogi. Selama 3-4 tahun kita menyiapkan waktu, tiba sampai di puncak kejayaan, kita drop ataupun kita tidak siap. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi skill-skill ataupun ilmu yang disiapkan KMHDI silahkan gali. Karena kalau kita nggak mencari, KMHDI nggak akan mengasih hal tersebut. Itu jadi untuk proses perkuliahan itu sangat berkaitan sekali juga dengan organisasi, tapi kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita mau menggali ilmu tersebut. Jadi begitu banyaknya ilmu yang ada di KMHDI yang bisa kita implementasikan juga di perkuliahan kita, di mana yang kita mengutamakan yang namanya kuliah. Kalau Angga sendiri gimana? Kurang lebih sama Bang Adi, ceritanya Bang Adi, tapi kan mungkin ada perbedaan sedikit. Kalau saya sih di KMHDI dan di kuliah terkait pengalaman terus cerita-ceritanya kan di KMHDI sudah sempat jadi ketua panitia juga. Tentu yang bikin saya terkesan adalah euforianya. Ya. Pernah sih kejadian dulu setelah jadi ketua panitia, terus ngelihat kawan-kawan ikut bahagia, sukses kegiatan, terus kita ketawa sama-sama, nyanyi sama-sama. Itu yang bikin saya, wah ini loh keluarga saya di Kendari, ini loh adik kakak saya di Kendari. Itu yang bikin saya menyentuh sekali dalam hati saya. Terus untuk di manfaatnya juga kemudian untuk di perkuliahan, ketika kita presentasi, tentu saya adalah kader yang notabene sudah melalui TOT, juga mempelajari terkait tentang mekanisme dan juga cara pembawaan materi. Itu yang kita bawa di perkuliahan ketika kita diminta oleh dosen untuk mempresentasikan hasil tugas kita, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di TOT itu kita implementasikan di kuliah, dari tata cara berbicara, terus pembawaannya, terus jeda-jedanya juga kita pelajari. Tentu itu sangat bermanfaat menurut saya. Jadi itu ya kalau Angga. Jadi kalau misalkan kita di KMHDI itu untuk teman-teman yang di rumah, kita juga diajarkan bagaimana kita berbicara di depan umum. Jadi untuk di kuliah kita nggak perlu khawatir lagi ya kalau saat presentasi atau apa dosen-dosen yang misalkan ada tugas harus dipresentasikan di depan umum, di depan teman-teman semua. Jadi mungkin itu teman-teman semua, teman-teman yang ada di rumah, kader-kader KMHDI seluruh Indonesia yang berada di rumah, itu mungkin cerita sedikit dari kakak saya, Kak Mang Adi, dan juga kawan saya Angga Yasa. Mungkin
Untuk itu cukup sekian cerita kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye. Atme Pajayate. Jaya. Itulah tadi podcast pertama dari PCKM HDI Kendari. Nah, selanjutnya akan banyak nih video-video podcast yang akan menarik dan akan membahas banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa ke depannya. Untuk itu jangan lupa teman-teman di rumah untuk like, comment, and subscribe akun PCKM HDI Kendari. Nah, untuk itu saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Satyame Pajayate. Jaya. Bye-bye.